warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan webinar yaitu calon guru penggerak angkatan 5 tentang budaya positif. Semoga acara webinar kali ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Salam dan bahagia. Guru penggerak, Kita bernafas dalam sila-sila, kita kerja Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sholli wa sholli alaihi wa alihi uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, bahwasannya alhamdulillah pada hari ini tepatnya pukul 11 kita semua dapat berkumpul di TK PGRI Tunas Wiyata Desa Cipepok dalam rangka seminar budaya positif dalam rangka aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 5. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para peserta webinar yang terdiri dari unsur guru SD Negeri Cipepok, selamat datang, dan kami ucapkan terima kasih juga dari guru SD Negeri Cilesa, perwakilan dari orang tua TK PGRI Tunas Wiyata, Ibu, kemudian perwakilan dari TK Kecamatan Pasir yang pada kesempatan kali ini diwakili dan dihadiri oleh dari TK Hakimuhan di TK PGRI Mutiara, Pak Arif dari SDN Cipepok, dan Bu Eni dari TK PGRI Tunas Wiyata. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia kepada kita semua. Semoga kita semua mendapat limpahan barakah atau mendapatkan senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabiana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari ini, terutama tamu undangan dan juga pemateri dari calon guru penggerak angkatan 5 Kecamatan Pasek. Selamat datang di TK PGRI Tunas Wiyata. Kami merasa sangat bahagia dan merasa sangat senang sekali dengan adanya Bapak dan Ibu bisa hadir di TK PGRI Tunas Wiyata ini. Yang kedua, ucapan terima kasih yang tak terhingga dan sangat berbahagia walaupun tidak hadir kepada Bapak Fasilitator dan Ibu pengajar praktik yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada guru kami, yaitu guru penggerak, dan juga kepada Komite TK PGRI Tunas Wiyata yang sudah mendukung terselenggaranya acara webinar hari ini. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Amin. Harapannya dengan adanya program guru penggerak ini, semoga sekolah kami bisa lebih maju dan lebih baik lagi dari tahun yang lalu. Seperti halnya sebuah keterangan, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dengan adanya guru penggerak ini menjadikan sekolah yang baik,
terbaik dan pilihan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Dan untuk hal itu, itulah sekedar sambutan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar mutlak dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah mutlak dari kebodohan dan kehilapan saya. Untuk itu saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini akademiknya, tetapi mungkin nilai-nilai karakter, nilai-nilai kebajikan yang lain akan berkembang pada anak. Nilai-nilai karakter anak yang harus kita kuatkan, ya, apalagi kalau misalnya di jenjang TK itu sangat terlihat sekali gitu ya untuk penguatan karakternya, karena yang utama mungkin untuk di jenjang TK yang pertama harus kita kembangkan itu nilai-nilai karakternya dulu, ya, seperti misalnya yang tertera di dimensi profil pelajar Pancasila yang seperti kemandirian, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif, yang seperti itu mungkin di jenjang TK itu harus kita kembangkan dulu sehingga mereka ketika akan melanjutkan ke jenjang berikutnya itu sudah siap. Jadi nanti di SD juga ada kesinambungan antara di TK ke SD. Nah, di SD juga pasti lebih kita kuatkan karena di SD itu anak-anak itu sudah mulai mereka mencari jati diri gitu ya. Jadi karena adanya pengaruh-pengaruh dari luar seperti misalnya di televisi atau apa. Nah, di SD juga anak-anak SD juga harus kita kuatkan budaya positifnya, karakternya juga ya. Nah, di situ nanti kita sebagai guru memberikan, selain memfasilitasi, kita juga nanti memberikan penguatan-penguatan seperti misalnya ketika misalnya anak melakukan sesuatu. Nah, di situ kita selain di sini kan ada poin yang diusi bahwa kritik membuat orang merasa besar dapat menguatkan karakter. Ketika si anak melakukan suatu kesalahan, nah guru di sini kita bukan hanya sebagai bertindak sebagai penghukum gitu ya, tetapi di sini nanti ketika kita misalnya seorang anak melakukan kesalahan, di situ kita selain dikuatkan karakternya juga, kemudian kita memberikan beberapa pilihan, tidak hanya menghukumnya gitu ya. Karena ketika si anak itu melakukan kesalahan, pasti mereka mempunyai alasannya. Kemudian, apakah makna disiplin? Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi untuk menerapkan disiplin ini, yang pertama harus kita lakukan yaitu kita menumbuhkan atau sebelum ke disiplin itu kita bikin dulu si anak itu sadar diri. Jadi kedisiplinnya itu timbul bukan hanya karena paksaan gitu ya, tapi muncul dari motivasi dirinya, sehingga ketika sudah tertanam di dirinya itu sikap disiplin, jadi tidak harus disuruh atau merasa takut atau misalnya ada motivasi untuk diberi penghargaan oleh orang lain gitu, tapi sudah tertanam di dirinya. Jadi yang langkah pertama sebelum kita mendisiplinkan anak, mungkin kita buat kesadaran diri si anak tersebut. Dengan cara apa nih kita untuk menumbuhkan menumbuhkan kesadaran dirinya? Nah, mungkin selain kita berupaya merangsang kesadaran si diri anak itu, kita juga harus meneladani, memberikan teladan. Jadi si anak ketika sudah melihat ibu gurunya, misalnya dimulai dari ibu gurunya, dimulai dari motivasi ekstrinsiknya dari luar. Nah, ketika sudah tertanam di hatinya, jadi si disiplin ini nanti akan timbul dengan sendirinya gitu ya. Jadi tidak karena paksaan
merasa takut misalnya oleh guru, atau misalnya ingin diberi penghargaan menjadi anak yang paling disiplin atau apa gitu ya. Karena kalau misalnya kedisiplinan itu timbulnya dari dirinya udah sadar gitu nanti, jadi pasti dan sampai nanti juga dia sampai misalnya SD, SMP, SMA pasti selalu akan berdisiplin gitu. Tapi ketika misalnya si anak itu disiplinnya timbul dari karena paksaan atau ingin mendapatkan penghargaan, nah mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Jadi ketika misalnya ada gurunya dia disiplin, atau ketika tidak ada tidak disiplin. Kemudian yang selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini berdasarkan Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, ketika si anak sudah merasa sadar diri dan kemudian kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan itu hampir sama dengan sifat-sifat positif manusia itu seperti misalnya jujur, mandiri, empati yang seperti itu ya, nanti akan menjadi motivasi dalam dirinya itu terbangun seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Ketika misalnya di diri anak itu sudah ada kesadaran, kemudian muncul motivasi intrinsiknya, maka nilai-nilai kebajikan akan terbangun dan si disiplin itu pasti akan terwujud juga dan terbangun, sehingga dapat menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang kita inginkan sebagai guru ataupun sebagai orang tuanya. Itu berdasarkan Diana Gosen tahun 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang digembor-gemborkan kan ya. Di kurikulum Merdeka Belajar itu kita harus berdasarkan sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang dimensinya tersebut ada 6 ya, yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Hafal ya. Ya, ada lagunya juga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Untuk melaksanakan disiplin itu butuh suatu motivasi. Apakah motivasi secara eksternal maupun motivasi secara internal, dan akhirnya tujuan disiplin positif dapat tercapai. Di sini motivasi eksternal itu biasanya ketika anak melakukan suatu pekerjaan atau ketika anak datang ke sekolah tepat waktu tetapi bukan niat dari dirinya, ingin dipuji sama ibu bapak guru, ingin dihargai lebih oleh teman-teman yang lainnya, ingin mendapatkan penghargaan. Itulah ciri-ciri motivasi eksternal, di mana setiap dia datang ke sekolah dengan tepat waktu, setiap dia mengerjakan tugas tepat waktu, tetapi tidak didasari dengan motivasi intrinsik dari dalam dirinya, itu adalah sesuatu hal yang bahaya ke depannya ibu bapak, di mana dia sekali saja tidak mendapatkan penghargaan dari ibu bapak gurunya. Loh, kok ibu tidak memuji saya ya? Saya kan sudah datang tepat waktu. Loh, kok bapak guru tidak memberikan coklat ya kepada saya? Saya mengerjakan tugas itu yang pertama. Turunlah motivasi dari dirinya nanti ke depannya. Tetapi pada awalnya sangat bagus, tetapi itu bahaya. Nah, kalau motivasi internal yang harus ditanamkan dari diri, ada ibu bapak guru memberikan penghargaan,
Ada Bapak Ibu yang memberikan pujian, tidak ada sekalipun, tapi dia timbul dari dirinya. Dia akan menghargai dirinya, penanaman dalam dirinya, dia menjadi lebih percaya diri. Saya loh orang yang bertanggung jawab untuk dapat mengerjakan tugas tepat waktu, walaupun tidak ada penghargaan, walaupun tidak ada pujian. Tetapi Ibu Bapak, motivasi internal di sinilah tugas kita yang paling berat. Butuh kegiatan parenting dengan orang tua. Kebetulan di sini ada perwakilan orang tua, di mana kita sebagai guru hanya beberapa jam saja di sekolah, membimbing anak-anak Ibu Bapak semuanya, tetapi waktu yang lebih leluasa kita serahkan, kita kolaborasi kerjasama dengan orang tuanya. Yuk nak, tadi sama Ibu Guru udah dikasih tahu harus datang tepat waktu. Yuk nak, tadi sama Ibu Guru sudah mengerjakan tugas tepat waktu. Sekarang Mama ajarin nih di rumah, Papa ajarin nih di rumah. Nanti kalau kalian walaupun tidak ada Ibu Bapak Guru yang memuji, walaupun tidak ada Ibu Bapak Guru yang ngasih penghargaan, kamu harus tetap menjadi diri kamu sendiri, tanggung jawab dari kecil. Karena tanggung jawab itu bekal anak di masa depan. Yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tujuan keyakinan kelas yaitu 1. Menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Yang ketiga yaitu menumbuhkan komunikasi efektif antara guru dengan murid. Keyakinan kelas ini tidak bisa hanya melibatkan guru saja atau murid saja. Keyakinan kelas ini harus melibatkan semua warga sekolah. Keyakinan kelas itu harus menjadi sebuah pembiasaan yang dan harus dijalankan secara konsisten. Terima kasih buat kita yang sudah memberikan kesempatan untuk saya. Saya akan memaparkan sedikit mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Menurut Dr. William James, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, seseorang itu bisa bertindak negatif atau berpikiran buruk ya, atau jadi hasilnya tidak baik. Nah, apa itu 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Di sini kebutuhan fisiologisnya yang termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup adalah kebutuhan sosiologis seperti kesehatan, kemudian rumah, makanan, dan kebutuhan biologis seperti bereproduksi. Kemudian kebutuhan aman dan rasa aman. Yang selanjutnya adalah kebutuhan. Gambaran dunia berkualitas itu unik dan spesifik untuk setiap orang. Jadi hidup kita harus sempurna ya, dan memiliki dunia berkualitas. Mungkin itu saja pemaparan dunia berkualitas dan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Arif mengenai 5 posisi kontrol dan segitiga. Nah, yang berkenaan dengan budaya positif ya, budaya positif ini yaitu suatu budaya positif ini yang diharapkan untuk kedepannya menjadi budaya ataupun menjadi kebiasaan yang akan ditanamkan oleh Bapak Ibu di sekolah kepada peserta didiknya masing-masing, di mana tadi sudah dijelaskan bagaimana motivasi dari dalam diri mempengaruhi terhadap kedisiplinan para peserta didik di sekolah. Lalu dari faktor ekstrinsik juga sangat mempengaruhi. Baik, kita akan pelajari dulu yang namanya apa itu restitusi ya, karena dalam program guru penggerak
ini ada istilah baru yaitu namanya restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dalam artian menciptakan kondisi bagi murid ini untuk memperbaiki kesalahan agar bisa kembali kepada kelompok mereka itu akan secara umum ya, secara umum. Jadi ketika anak melakukan kesalahan tidak merasa dirinya terus bersalah di hadapan teman-temannya, tapi setelah ada restitusi yang dilakukan, si anak menjadi satu kesatuan lagi, sehingga tidak ada perbedaan bahwa si A, si B itu pernah melakukan kesalahan. Yang selanjutnya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya, nah ini adalah 9. Selanjutnya, nah ini ada restitusi itu ada segitiga ya. Kenapa disebutkan segitiga? Karena restitusi ini yang pertama yaitu menstabilkan identitas ya dengan restitusi tersebut. Jadi saya Irene dari SD Negeri Cileksa. Bagaimana kalau saat di kelas masih ada anak yang kalau misalkan kita sudah bilang kalau ada yang teman yang agamanya berbeda jangan jangan diolok-olok, tapi anak itu masih terus diulang lagi seperti itu. Bagaimana cara menanganannya? Terima kasih. Nama saya Ani dan perwakilan dari TK ingin menanyakan tadi sudah dibahas tentang kedisiplinan ya Bu. Yang saya akan tanyakan misalnya begini ya, kalau di TK aja kan guru TK biasanya suka menerapkan tentang kedisiplinan dan kemandirian. Misalkan sudah semaksimal mungkin, kemudian di rumahnya itu tidak dilaksanakan. Nah, itu bagaimana cara kita untuk menyampaikan kepada orang tuanya agar misalkan apa yang diterapkan di sekolah bisa terrealisasi juga di rumah, bisa berkesinambungan. Siap. Terima kasih. Kumaha cara mengajak belajar di rumah? Kadang-kadang mulai kali masuk alim ya, ngebales gitu. Kumaha? Sedangkan waktu di rumah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya dari SDN Citepok. Mohon izin bertanya Ibu, bagaimana sikap kita? Misalkan di sekolah itu ada anak yang cenderung autis gitu Bu, kepada teman-temannya kita itu, tapi kita sudah mengingatkan, tapi masih saja gitu Bu, masih saja misalkan mengganggu teman-teman sehingga teman-temannya kurang fokus dalam pembelajaran. Terus misalkan si anak itu tidak bisa mengontrol emosinya gitu Bu, jadi autis secara berlebihan gitu Bu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama itu dari Ibu Iren dari SD Negeri Cileksa, di mana Ibu Iren mempunyai seorang murid. Nah, karena di kelasnya itu ada dua keyakinan, ada dua agama, karena mungkin di kelasnya itu ada suku Sunda, ada suku Batak, seperti itu ya. Di mana anak-anak yang berbeda agama
mengolok ke teman-temannya. Apa yang harus kita sikapi sebagai seorang guru? Nah, kita tadi telah membahas mengenai segitiga restitusi, di mana kita tidak ngejudge seorang anak itu yang membuli anak lainnya yang berbeda agama. Di waktu senggang, di waktu istirahat, atau di waktu pulang sekolah, kita adakan ngobrol santai ya dengan anak tersebut. Ngobrol, tanya dulu kenapa, melakukan apa, apakah yang dilakukannya salah atau tidak. Tanamkan dulu seperti itu. Kalau dia nanti akan merasa, iya Bu, saya mengolok-olok teman saya yang berbeda agama, tanya lagi oleh kita, apakah baik sikap seperti itu? Tidak, mungkin ya seperti itu. Kalau sudah tahu tidak baik, kenapa kamu mengolok-olok teman kamu? Ya karena mungkin saya bosan Bu atau apalah, dengan berbagai jawaban dari anak-anak. Ayo kita telusuri alasannya, terus kita giring ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kesepakatan kita di kelas. Kita salah satunya harus saling menghargai. Kita harus saling menghormati antara teman-teman yang berbeda agama. Ingatkan lagi kepada dia, tanamkan lagi kepada hati dia. Nanti kalau sudah dia tahu, oh iya Ibu, saya tahu saya harus menghargai teman saya, insya Allah nanti kedepannya mungkin tidak akan mengganggu lagi. Kita tanya lagi ke anak itu, kalau kamu sudah tahu, kamu nanti kalau udah besar mau menjadi orang seperti apa? Kalau mungkin dari sekarang kamu seperti itu, ayo curhatkan nanti kan. Nah kita akan tahu, telusuri, kita tahu besoknya bagaimana perkembangannya. Kalau mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari anak itu seperti itu terus, kita ngobrol dengan orang tua. Kegiatan parenting namanya atau kunjungan rumah namanya. Mungkin seperti itu ya. Atau misalnya di awal ajaran baru kita itu menjelaskan program-program kegiatan yang akan kita lakukan, dan nanti kita berpesan kepada orang tua mohon kerjasamanya. Misalnya ketika di sekolah kita melihatnya seperti ini gitu ya. Nah nanti di rumahnya juga kita harapkan yang di sekolah itu diterapkan juga gitu. Jadi diobrolkan gitu pas ketika ajaran baru. Nah kemudian kan kalau ketika pulang sekolah anak TK yang pulang sekolah, yang pulang ke rumah ganti baju kan seperti itu ya. Itu bisa juga kan termasuk kedisiplinan kemandirian. Nah yang seperti itu juga kita jelaskan juga kepada orang tua gitu. Kemudian kita juga bisa bekerja sama dengan orang tua, misalnya kan kalau seperti yang saran pertanyaan yang dari Ibu ya, bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar. Nah kita kan ke anaknya begini, anak-anak nanti di rumah belajar lagi ya yang tadi diajarkan oleh ibu di sekolah. Nah kalau misalnya besoknya, kalau misalnya anak-anak menulis atau menggambar atau apa, besoknya boleh dibawa ke sekolah, nanti ibu kasih tanda senyum atau kasih bintang juga. Nah untuk bukti, sebagai bukti bahwa si anak itu belajarnya. Biasanya si anak kalau sesuatu dilaporkan ke ibu guru biasanya osok semangat gitu ya. Jadi nanti antara saya kira ini banyak langkah yang harus kita selesaikan. Di antaranya selain kita melakukan langkah restitusi tadi, kita juga menjalin relasi hubungan dengan orang tua. Bagaimana ketika si anak yang autis tersebut dalam pola kehidupannya sehari-hari di dalam keluarga. Mungkin itu nanti poin-poinnya kita bisa ambil, lalu nanti kita sedikit mungkin bisa beradaptasi dengan kebiasaan mereka di sekolah. Karena saya yakin ketika anak yang autis itu pada saat di rumahnya tidak terlepas daripada pendidikan orang tuanya, baik ibu dan ayahnya ataupun saudara-saudaranya. Mungkin yang pertama itu kita harus menjalin hubungan ataupun relasi dengan orang tua peserta didik. Karena terus terang ketika anak Guru penggerak, mana orangnya? Mana PP-nya? Guru penggerak.
PGRI Tunas Wiyata. Saya menyambut antusias kegiatan webinar yang diadakan di sekolah kami, yaitu di TK PGRI Tunas Wiyata, di mana dampak dari kegiatan ini berdampak baik atau positif bagi sekolah, bagi orang tua, dan bagi lingkungan sekolah. Program guru penggerak ini sangat bagus karena menuntun guru untuk lebih berlatih dan menerapkan nilai-nilai dan peran yang berkaitan dengan filosofis Ki Hajat Dewantara. Dalam webinar ini dijelaskan mengenai budaya positif tentang sebuah kedisiplinan restitusi, tahapannya dalam melakukan segitiga restitusi dan keyakinan kelas yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan belajar. Semoga kegiatan ini tetap ada atau berlanjut agar ilmu yang didapat di program guru penggerak dapat diterima dengan positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ires dari SD Negeri Cilengsa. Saya merupakan peserta dari webinar penerapan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, setelah mengikuti webinar ini, saya semakin paham bagaimana cara penerapan positif disiplin di kelas, bagaimana menentukan reward dan hukuman kepada anak. Pemaparan materinya juga sangat rinci dan mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Mulyani, unit kerja dari TK Hati Mekar. Alhamdulillah, pada hari ini saya bisa mengikuti acara webinar yang diadakan oleh CGP Angkatan 5. Saya sangat berbahagia sekali bisa mengikuti webinar ini, karena dengan mengikuti webinar ini ilmu saya bisa bertambah kembali tentang apa yang harus diterapkan di sekolah. Dan insya Allah setelah mengikuti webinar ini, segala apa yang saya dapatkan dari acara ini, insya Allah akan diterapkan di sekolah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani, orang tua murid TK PGRI Tunas Wiyata. Kegiatan webinar guru penggerak ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai orang tua murid. Semoga ilmu yang saya dapatkan bisa diterapkan kepada anak saya di rumah. Terima kasih sekali atas ilmunya, dan harapan saya sebagai orang tua, kegiatan positif seperti ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Cek.